Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Dimanapun teman-teman berada dan coaches yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Yang saya hormati semua coaches yang ada di Orbit Future Academy. Yang saya hormati Coach Farhan selaku coach yang mengampu mata kuliah Computer Vision. Yang saya cintai dan saya sayangi dan saya banggakan teman-teman semua yang ada di kelas domain A. Perkenalkan, nama saya Ayu Imas Santi dari kelas Fibonacci. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian praktek Computer Vision. Judul analisis yang saya gunakan yaitu Image Classification pada hewan. Latar belakang masalah dari analisis yang saya gunakan yaitu klasifikasi gambar merupakan salah satu metode AI yang digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar dengan cepat. Pada kode yang akan saya gunakan yang akan saya pakai digunakan untuk mendeteksi hewan dengan menggunakan dataset yang sudah ada. Dengan menggunakan image classification inilah nantinya akan memudahkan untuk bisa mendeteksi gambar sesuai dengan pengelompokannya. Semisal kucing dengan kucing ataupun lainnya. Rumusan masalah, berapakah akurasi yang didapatkan dari image classification nantinya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang variabel data yang saya gunakan. Variabel data pada kode ini yaitu dataset 4 kelas hewan, yaitu ada kuda, anjing, kucing, dan rusa yang digunakan untuk klasifikasi hewan-hewan ini. Bisa dilihat data frame pada dataset yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada kuda sejumlah 600, kemudian ada anjing sejumlah 900, ada kucing sebanyak 700, dan ada rusa sebanyak 600. Kemudian pre-processing data. Pada pre-processing data ini, yaitu yang pertama ada image data gen. Pada image data gen ini, yaitu ada recycle sama dengan 1/255, rotation rank-nya 20, with shift rank-nya 0,2, height shift rank-nya ada 0,2 juga, horizontal flip-nya true, kemudian validation slip-nya sama dengan 0,2. Apa pengertian dari image data gen? Image data gen digunakan untuk mengklasifikasi gambar agar pengelompokan lebih mudah dan efisien. Kemudian pada train ini dan train dan validation, train yaitu menggunakan subset train, kemudian target size-nya 222,222, kemudian dapat size-nya 32. Di validation ini menggunakan subset validation, target size-nya 222,222, batch size-nya sama 332. Maaf, 32. Kemudian diketahui output-nya font 2240 image pada 4 kelas dan 560 image belong. Ini merupakan training dan ini adalah validation. Target size yaitu untuk menentukan dimensi dari citra yang akan digunakan dalam proses training. Kemudian batch size ini digunakan untuk menentukan banyaknya citra yang akan dimasukkan dalam setiap step training. Kemudian model dan parameter. Pada model dan parameter yang saya gunakan, yaitu input shape pada MobileNet, yaitu di dalamnya ada input shape, include top, dan weight. Pada input shape ini merupakan dimensi dari gambar yang akan kita gunakan atau input dari citra in cloud. Adalah perintah untuk menyertakan apakah model yang digunakan akan disertakan dengan top layer dari arsitektur network tersebut. Pada kode yang digunakan yaitu false, wake adalah bobot dari masing-masing layer yang sudah di-training berdasarkan bobot ImageNet.
Bisa dilihat pada modelnya yaitu sequential. Kemudian diketahui juga untuk model add-nya sejumlah 1024 dengan activation ReLU. Kemudian ada yang kedua dance-nya 512 dengan activation ReLU. Kemudian ada dance 4 activation softmax dengan nama classification. Baik, lanjutan dari model dan parameter. Pada model dan parameter ini juga saya menggunakan compile model. Pada compile model ini terdapat optimizer. Optimizer merupakan metode optimasi yang digunakan pada kode ini, yaitu learning rate-nya dari awalnya 0,005 saya ubah menjadi 0,0010 dan momentumnya 0,9. Kemudian ada loss. Loss adalah metode pengukuran nilai loss berdasarkan pada nilai, yaitu yang digunakan adalah categorical cross entropy. Kemudian ada metrik. Metrik adalah nilai matrik yang digunakan pada project kali ini saya menggunakan nilai akurasi sebagai nilai pengukuran. Kemudian bisa diketahui output shape-nya di sini. Kemudian ada juga yang ini yang sudah saya masukkan tadi. Kemudian ada paramnya. Ukuran kebaikan model. Setelah dilakukan proses training pada model dengan menggunakan EPO sebanyak 20 kali, EPO yang saya gunakan yaitu sebanyak 20 kali. Dari yang sebelumnya itu hanya 10, saya ubah menjadi 20 kali. Setelah saya ubah sebanyak 20 kali, terjadi perubahan akurasi yang cukup signifikan ya. Dari yang saya ubah ini mendapatkan akurasi sebesar 0,9696 atau 96,9%, atau bisa dibulatkan menjadi 97%. Dengan yang bisa kita lihat, line plotnya yaitu tidak mengalami overfitting ataupun underfitting. Ini bisa kita lihat, ini loss-nya dan ini akurasinya. Dan mendapatkan nilai akurasi 0,9696. Kesimpulan, pada image classification, hewan di sini digunakan untuk mengelompokkan gambar berdasarkan kelas atau jenisnya. Jadi, image classification ini digunakan untuk mengelompokkan antara misal kucing dengan kucing, dan rusa dengan rusa, anjing dengan anjing, ataupun yang tadi ada kuda dengan kuda. Pada preparation data menggunakan subset training dan validation, kemudian value yang dipakai pada kode untuk target size adalah 222,222, but size-nya sebesar 32, input size-nya 222,222,3, kemudian ada compile modelnya, learning rate sebesar 0,0010 dan momentum 0,9. Dan EPO pada training model yaitu sebanyak 20 sehingga didapatkan tingkat akurasi sebesar 0,9696 atau 97%. Kemudian ini adalah ranking saya pada leaderboard. Yang di bawah ini ranking saya 9, ini pas hari pertama, hari Jumat, saya melakukan percobaan, yaitu saya di peringkat 9 dengan skor 0,96982. Kemudian saya mengulangi, mencoba memodifikasi kode yang saya pakai. Kemudian tercapailah akurasi sebesar 0,97. Mungkin rankingnya ini karena sebelumnya belum banyak yang submit. Setelah ini saya mendapatkan peringkat 45. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, mungkin akan saya tunjukkan kode yang saya pakai. Baik, pada kode yang saya gunakan pada kompetisi kemarin, yaitu sebenarnya saya mengcopy dari
Kaggle. Cuma ada beberapa yang saya modifikasi, yaitu yang pertama ada import package digunakan untuk yang digunakan untuk fungsi yang ada di kode. Kemudian pad ini data untuk memasukkan data set. Kemudian ada visualisasi data untuk menampilkan data frame. Kemudian di sini ada bar plot. Bar plot ini berfungsi untuk menampilkan klasifikasi pada hewan yang akan dilakukan image classification. Kemudian ditampilkan gambar-gambar pada yang akan digunakan nantinya. Seperti contohnya ada kucing, ada kuda, ada anjing, ada rusa, seperti itu. Kemudian ada preparing data. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada build the model. Ini juga sudah saya jelaskan. Kemudian ada training dan evaluasi. Ini pada epoch yang saya lakukan sebanyak 20 kali tersebut. Pertamanya 87, nilai akurasinya itu 74. Kemudian di akhir itu mencapai 99 sebenarnya di epoch ini. Namun pada model evaluasi hanya mencapai akurasi 0,96. Ini untuk ke bawah ini preparation untuk submission ke kompetisi. Baik, terima kasih telah melihat video ini. Kepada semua coaches yang telah melihat video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.